Feng Tianxing dengan tenang menatap iblis yang masuk keluar, dan sedikit mengangkat alisnya. Setan. Ras iblis baru saja membuka mulutnya, memperlihatkan gigi berdarah, dan terkikik sebentar. Aku tahu siapa yang kamu tunggu, tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa orang yang kamu tunggu telah dimakan olehku, dan rasanya enak. Feng Tianxing mengangkat kepalanya dengan ringan dan menatap iblis yang berbicara dengan sedikit keraguan di matanya. Karena sosok ras iblis ini sangat mirip dengannya, ada rasa kekuatan di tubuh kurusnya. Menempatkan cangkir teh di tangannya, mata Feng Tianxing dipenuhi dengan keraguan. Sudah berapa lama kau memperhatikanku di sini? Pihak lain jelas tercengang, dan sedikit lengah dengan pertanyaan Feng Tianxing. Selain itu, tanggapan Feng Tianxing sangat berbeda dari yang dia harapkan. Jangan bilang kamu tidak terkejut sama sekali. Ras manusia itu diam-diam telah memperhatikanmu beberapa kali. Ngomong-ngomong, dia juga punya surat, yang sepertinya untukmu. Setelah mengatakan begitu banyak, melihat Feng Tianxing masih terlihat seperti dia tidak peduli, Demon Raja menjadi penasaran dan berjalan menuju Feng Tianxing sedikit demi sedikit. Sampai dia benar-benar lolos dari kegelapan dan muncul di depan Feng Tianxing. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap iblis di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Darah yang sama, kamu datang tepat pada waktunya. Aku masih memiliki beberapa pertanyaan di hatiku. Kamu datang dan membiarkanku mengungkap keraguan ini. Ras iblis sama sekali tidak terburu-buru, dengan tampilan yang tak tertandingi, melipat tangannya dan menatap Feng Tianxing. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Saat berikutnya suaranya jatuh, Feng Tianxing sudah bergegas maju, langsung membunuh Demon Raja yang tiba-tiba muncul di depannya. Cakar yang tajam melambai, dan ujung yang panjang melintas di kegelapan. Ini berbahaya. Aku tidak menyangka kamu dan aku memiliki garis keturunan yang sama. Feng Tianxing menarik tangannya dan memandangi klan iblis yang sudah terluka tinggi di langit, dengan tubuh seperti jasper, dan sedikit mengernyit. Garis keturunan giok beracun. Menurut kata-kata dalam warisan garis keturunan giok beracun, sekarang garis keturunan giok beracun telah menurun. Bagaimana keberuntungan saya bisa begitu baik? Pertama kali saya bertarung, saya bertemu dengan garis keturunan yang sama seperti saya. Dan bahkan cara menyerang dan saya sendiri, sangat mirip. Dengan keraguan Feng Tianxing, dia juga mengalihkan pandangannya dari iblis di depannya, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Misalnya, cahaya redup yang melintas di tanah, dan gelitik air di halaman. Tampaknya semuanya sangat masuk akal, namun sangat aneh. Feng Tianxing mengendus bau di udara di sekitarnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kupikir aku bisa menunggu orang besar, tapi aku tidak menyangka itu hanya ikan ruca kecil. Ikan ruca yang bahkan tidak memiliki identitas dan status. Kamu bisa melempar sebanyak yang kamu suka sekarang. Aku hanya butuh 3 napas untuk mematahkan ilusimu. Dengan kata-kata Feng Tianxing, lawannya jelas sedikit terpana. Apakah ini rusak? Dia baru saja bertemu Feng Tianxing, dan kali ini tujuannya adalah untuk melawan Feng Tianxing. Ilusi itu jauh lebih nyata daripada blindness. Blindness bisa menemukan kebenaran dengan mengandalkan keanehan setelah pohon-pohon dihancurkan, yang merupakan tanda bahwa blindness masih waspada. Tapi di sini Feng Tianxing, dia tidak bisa menemukan alasan untuk mengungkap ilusinya. Feng Tianxing bahkan tidak menyentuh apapun dalam ilusi. Dia hanya melihatnya dan yakin itu ilusi. Tidak mungkin melakukan itu tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya. Jangan sok di sana. Kamu hanya karena iblis di luar menanggapimu. Dan kemudian kamu merasa ditarik ke dalam ilusi. Aku bisa melihat rencanamu dengan jelas. Setan di langit masih mengawasi Feng Tianxing, menunggu tanggapan Feng Tianxing. Namun, Feng Tianxing tidak menanggapi. Dia hanya menahan napas, memasukkan energi spiritualnya ke dalam tubuhnya, dan membuat dirinya tetap terjaga dan rasional. Untuk dapat melakukan ilusi, menurut kekuatan iblis, itu adalah alam penghancur tubuh. Kekuatan lawan level ini jauh melebihi mereka. Jika Anda ingin mengalahkannya dan mendapatkan informasi yang sesuai darinya, Anda hanya dapat mengandalkan penggerebekan, dan mengandalkan metode Anda sendiri untuk menghindari pihak lain. Saat pikiran Feng Tianxing menjadi lebih jernih, perubahan di sekitarnya secara bertahap terdengar dari ketenangan. Di mana Tuan Muda Feng? Siapa yang melihat Tuan Muda Feng? Apa yang kalian lakukan? Tuan Muda Feng sangat besar. Dia bisa tersesat tepat di bawah hidungmu. Banyak sampah. Itu adalah gemuruh kemewahan. Feng Tianxing memiliki gagasan di dalam hatinya bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Hanya saja pendekatan lawan jelas masih sangat asing. Saat Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam, kabut beracun hijau tua perlahan-lahan bergoyang di sekujur tubuhnya. Tampaknya ini adalah cara Feng Tianxing untuk melindungi dirinya sendiri.
Setelah beberapa saat, kabut beracun surut untuk sementara waktu. Dalam pandangan Feng Tianxing, dunia di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan raungan lawan bergema di udara. Menderita sampai mati. Di bawah gerakanku ini, tidak ada iblis yang bisa bertahan lebih dari setengah jam. Saya melihat embusan angin mengamuk, dan kemudian ada guntur, dan momentum yang sangat menakutkan menyebar, langsung memaksa Feng Tianxing. Di tengah kabut hitam, sebuah tangan besar menekan langsung dari langit. Telapak tangan ini saja berukuran beberapa gunung. Dengan telapak tangannya, gelombang udara yang sangat besar itu begitu luar biasa sehingga orang tidak bisa bergerak, dan bahkan napasnya tersendat. Kematian. Dengan raungan, bahkan raungan yang menakutkan, seluruh halaman telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan, dan tangan raksasa itu akhirnya menjauh dari tanah di tengah debu. Pasang surut dunia yang semula telah berubah menjadi tanah datar saat ini, dan hanya ada mayat di tanah. Tampaknya pertempuran telah berakhir, tanpa ketegangan. Tapi pertarungan itu sendiri seharusnya tidak menegangkan. Dengan kekuatan seluruh tubuh ras iblis, tidak mungkin menjadi lawan dari tubuh yang hancur. Setelah menguasai aura, iblis juga dapat menggunakan metode fantastis itu, alih-alih menggunakan pertarungan tangan kosong biasa. Jenius macam apa yang kupikirkan, aku tidak menyangka akan begitu rentan. Terima kasih kepada beberapa orang yang masih berencana menggunakan metode ini untuk membuka pintu kenyamanan baginya, dan mereka tidak takut membuat lelucon besar. Dengan kekuatan ini, tidak layak memberiku sepatu. Ras iblis melangkah maju dan datang ke sisi mayat di tanah, menghadap ke mayat, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Namun, penghinaan di wajahnya mulai musnah dalam sekejap. Mayat di tanah yang seharusnya menjadi milik Feng Tianxing dengan cepat dimusnahkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tersebar sedikit demi sedikit, dan berubah menjadi reruntuhan. Kamu tampaknya lebih percaya diri daripada yang aku harapkan. Suara sedingin es Feng Tianxing datang dari atas kepalanya. Dan segera, iblis-iblis itu berbalik untuk melihat.